Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, seorang filsuf Yunani kuno, yakni Sokrates, percaya bahwa Anda sungguh-sungguh bijak kalau Anda tidak terobsesi oleh kekayaan. Nah, untuk mempraktekkan apa yang dikhotbahkannya itu, ya, ia bahkan menolak untuk mengenakan sepatu. Sokrates mengunjungi pasar, tetapi dia hanya memandangi saja, ya, beraneka ragam pakaian yang dipamerkan yang mungkin sangat menggiurkan bagi sebagian orang. Nah, saat seseorang bertanya kepada dia mengapa demikian, dia terpesona, ya, tetapi tidak melakukan atau membeli sesuatu. Dia menjawab, "Saya suka pergi ke sana dan menyadari betapa saya bahagia meski tidak memiliki hal yang ada di sana." Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Sokrates ini tentu bertentangan dengan apa yang ada dunia kita pada saat-saat ini. Ketika fashion, ketika kebutuhan-kebutuhan yang lain dipromosikan secara besar-besaran, dan itu berdampak bagi seseorang yang ketika mendapatkan barang itu menjadi kebahagiaan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ketika orang harus antri sebelum toko dibuka untuk mendapatkan handphone yang baru yang akan keluar, ya, baru dirilis sudah antrinya luar biasa. Nah, itulah yang terjadi pada saat-saat ini yang bertentangan dengan Sokrates pada waktu itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus menasihatkan, ya, kepada anak rohaninya yaitu Timotius, ya. Dia mengatakan di ayat yang ke-6 di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu di Efesus, ya, orang-orang atau ahli-ahli guru-guru palsu mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya ketika beribadah itu mendapat keuntungan yang besar, atau ketika mereka beribadah mereka itu mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah, ya. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini ketika Rasul Paulus menasihatkan kepada anak didiknya yaitu Timotius, dikatakan bahwa asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya, kalau kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Selain makanan, sandang, pangan, papan, cukup. Jadi ketika memerlukan keuangan yang lain atau memerlukan kebutuhan-kebutuhan lain, hendaklah berdoalah. Hendaklah berusahalah. Karena kebahagiaan yang dimiliki bukan terletak kepada harta benda yang kita miliki. Kebahagiaan yang kita miliki seharusnya bukan berdasarkan oleh mungkin branded tertentu atau hal-hal yang kita miliki yang menunjukkan bahwa kita itu mempunyai kekayaan yang berlebih. Paulus menasihatkan pada pagi hari ini, apa sumber kebahagiaan kita? Apakah hal-hal yang kita miliki itu mengurangi kebahagiaan kita, atau hal-hal yang tidak kita miliki itu juga mengurangi kebahagiaan kita? Nah, ini menjadi pertanyaan, ya, secara pribadi dalam kehidupan kita. Apakah yang kita miliki itu sudah membahagiakan kita, ataukah adakah hal-hal yang kita kejar yang tujuannya itu membahagiakan kita secara lahiriah? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan, ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Mari kita mencari kebahagiaan kita di dalam diri Yesus Kristus. Ketika kita terhubung dengan Yesus, ketika kita merasa puas di dalam Yesus, biarlah itu menjadi kebahagiaan kita. Dan sepanjang tahun yang akan kita lewati ini, kita mempunyai tahun yang penuh kebahagiaan karena sumbernya adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi dasar kebahagiaan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.